Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip, tempat nongkrongnya orang-orang waras yang masih peduli sama negeri. Teman-teman, sepertinya pipa kali ini sudah mulai masuk ke fase panik. Dimana kali ini Tipa berpendapat bahwa Bapak Jokowi sekarang sudah mulai sempoyongan. Gak kebalik tuh Tipa. Nah, narasi si Tipa ini akhirnya ditanggapi oleh dua ibu pendukung Bapak Jokowi. Mari kita simak videonya. Jokowi ini udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Itu dia udah hampir menyerah aja nih gitu, sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Ngomong apa di perempuan? Jadi semacam Mas Roy Suryo ini dan teman-temannya itu yang RRT itu ya, itu bikin punch out ya. Jadi apa namanya, kita serbu gitu kan, dengan apa ya, dengan Nyadar apa gimana? Ini mungkin seluruh rakyat Indonesia udah tahu ya. Itu lihat itu wajahnya, itu sudah kelihatan itu gejala apa. Gejala tipes. Seperti itu. Wajah orang stres itu udah kelihatan banget. Ya, walaupun dia pakai filter kok kayak opo toh. Ya kan kalau wajahnya orang stres itu udah kelihatan, ketawanya udah kelihatan. Kok mengatakan orang Pak Jokowi itu sempoyongan? Padahal aslinya dia berkata seperti ini karena dia merasa insecure. Pak Jokowi enjoy jalan-jalan dengan keluarga ke Bali, meeting-meeting dengan para pemimpin-pemimpin dunia. Nyambut warga ya Sempoyongan itu kamu di rumahnya. Nah, Pak Jokowi santai, santuy, enjoy. Kemarin saya juga lihat di jalan naik sepeda, lari-lari, enjoy lah kamu. Tiap hari sibuk bikin narasi, sibuk cari bahan untuk memperolok-olok, sampai makam diobok-obok, makam keluarganya Pak Jokowi diobok-obok. Ini nalarnya tuh di mana? Penelitian kok penelitian makam ya loh. Kamu tuh harusnya malu, seorang dokter memalukan itu yo kowe itu, Tifa. Penelitian kok yo penyakit, bakteri, opo higienitas, opo-opo. Sing diteliti makam. Oh diteliti kok didelok sudah menyimpulkan ininya tuh kemana? Aku baru kali ini lihat dokter itu kok sok neliti makam itu. Terus sebelah kuwi yange sing digawa wirawiri ku Roy Suryo barang itu. Kok bisa melihat makam di luar tanpa melakukan apa-apa terus menyimpulkan? Jangan kurang ajar banget toh. Ini kalau jadi lawannya Tipa Tipa cocok nih. Polisi kok meneng toh ya, polisi kok diam ini ya ampun keterlaluan. Sing sempoyongan aslinya dia. Sing bingung goleki narasi dia. Sing bingung goleki bahan candaan, bahan perolok-olokan, bahan untuk dijelek-jelekan yo dia. Loh sudah ke Solo loh, kenapa sih kamu nggak masuk ke rumahnya Pak Jokowi, ketemu sana ke Pak Jokowi baik seperti gentleman. Astagfirullahaladzim, aduh. Kayak lihat setan ibunya. HP ketemu iblis. Baca istighfar. Saya nggak mau ngeliat, saya denger aja tuh. Ini najis. Ketawanya itu udah ketawa terpaksa, kata-katanya semua udah terpaksa. Saya benar-benar belum berani buka mata nih. Saya belum berani buka mata ini. Tak masih terniang-niang kata-kata si iblis tadi. Najis ya. Najis, naudzubillahi min dzalik. Ini kata-katanya si iblis ini ya. Kata-kata iblis ini udah ketakutan atau menandakan dia terpaksa mengatakan itu, terpaksa ketawa, terpaksa bicara. Padahal ya
Aslinya ya udah nggak bisa apa-apa, udah semuanya mentok. Semuanya udah nggak bisa, nggak tahu dapat dolar apa nggak itu iblis ini. Najis. Naudzubillah min dzalik, bener-bener nih aku belum berani melek nih. Allah Akbar, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, aduh, Tipa, kamu salah besar lo bilang Bapak Jokowi sempoyongan. Nggak ada catatan dalam kamus Bapak Jokowi sempoyongan, Tipa. Apa pernah Bapak Jokowi dalam politik kalah? Apalagi ngurusin seremeh-temeh ini gitu, perihal ijazah gitu kan, perihal gugatan kalian gitu. Salah perhitungan kamu, Tipa. Pak Jokowi itu setiap harinya santai ya, menyambut warga yang datang ke rumahnya gitu kan. Ya pokoknya Bapak Jokowi itu ya benar-benar tampak menikmati posisi beliau sekarang gitu sebagai mantan presiden, menikmati masa purna tugasnya, meskipun ya banyak sekali kelompok-kelompok dari kalian yang masih menganggap Bapak Jokowi itu bermain politik gitu ya, mengintervensi pemerintahan gitu kan. Jadi sebenarnya yang memperlihatkan sempoyongan itu siapa? Pak Jokowi atau gerombolan kalian yang kesana kesini mencari keadilan gitu kan, geruduk sana sini, lapor sana sini. Justru yang banyak tingkah itu lebih kelihatan paniknya, lebih kelihatan sempoyongannya gitu kan. Nih kita nih harus melakukan apa lagi gitu? Udah posisi kejepit kalian ini gitu kan. Makanya narasi-narasi yang kalian sampaikan juga sekarang semakin gak jelas gitu, makin ngalir ngidul jadinya. Nah, kita lanjut lagi ke video selanjutnya teman-teman, dimana ada Profesor Siti Jufro ya, dimana Profesor satu ini di narasi-narasinya itu selalu nyentil-nyentil Bapak Jokowi ya, menyudutkan Bapak Jokowi. Entah dendam apa Profesor ini kepada Bapak Jokowi itu, karena narasi-narasinya ini selalu berbahaya dan menggiring opini publik. Nah, kita akan menyimak sekaligus ada juga tanggapan dari netizen menanggapi narasi dari Profesor Siti Jufro. Pak Joko Widodo ini kok suka lompat-lompat banget gitu ya, luar biasa lompat-lompatnya. Standar moralnya sudah hilang gitu. Iya, jadi bapaknya suka lompat-lompat gitu, anak pertamanya Mas Gibran juga iya, Kaisangnya juga seperti itu. Kita juga mendengar mantunya yang ada di Sumatera Utara juga kelihatannya berhimpit dengan ada masalah, katanya seperti itu beritanya dan sebagainya. Jadi menurut saya ini ya jangan sampai masyarakat marah. Saya sudah lama mengatakan jangan menunggu rakyat ini sampai marah, seolah-olah dia bisa melakukan apapun tentang negara ini, seolah-olah negara ini miliknya Dan gitu loh. rakyat nggak bisa apa-apa kan. Iya, jangan, nanti bahaya gitu. Kayak udah dibuktikan kemarin amuk massa yang seperti itu. Jangan sampai ngamuk lagi kan gitu. Itu bahaya, sudah pemerintahnya ikut ngamuk nanti kan gitu. Dua orang bengak yang sedang mengibah, yang satu laksana ustazah dan satu laksana ustadz. Inilah orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Sudah bau tanah, sudah uzur, masih saja berbuat yang tidak benar. Ibu ini bilang, Bapak Jokowi itu suka lompat-lompat ya. Otak kau yang suka lompat-lompat. Mana ada Bapak Jokowi suka lompat-lompat? Mata kau itu ibu yang suka Otaknya lompat-lompat. Kau tuh orang yang tidak ada otak. Kayak manusia tidak jelas kau. Kau tuh kerjaannya hanya ngibahin Bapak Jokowi. Itu mungkin kerjaan kau, makanya kau senang banget ngibahin Bapak Jokowi. Lalu kau bilang, Bapak Jokowi, bapaknya suka lompat-lompat. Bapak kau juga yang suka lompat-lompat. Mata kau. Manusia-manusia Pukima. Sejak kapan Bapak Jokowi suka lompat-lompat? Terus kau bilang juga anaknya itu Mas Gibran juga suka lompat-lompat, begitu juga Kaisang. Matamu itu. Kedua juga menantunya si Gubernur Sumatera Utara itu katanya suka lompat-lompat juga. Entah apa yang kau pikirkan. Pikirkan dengan baik otak kau itu, manusia Pukima. Bapak Jokowi tidak pernah ngibahin kau, tetapi kau selalu ngibahin Bapak Jokowi. Entah apa isi otak kau itu. Mungkin isinya kotoran semua kali, jamban. Habis pikir dengan orang-orang yang tak jelas di dalam podcast ini. Entah kapan ditangkap aja nih, buat muak aja, habis pikir. Iya, entah apa ya dosa Bapak Jokowi kepada Profesor Siti Jufro ini, dimana profesor perempuan ini sering sekali nyentil-nyentil Bapak Jokowi gitu kan.
Dia bilang tadi Pak Jokowi lompat-lompat. Emangnya kodok lompat-lompat? Terus tadi host podcastnya juga bilang Pak Jokowi sudah hilang moralnya. Yang hilang moral itu Bapak ya. Tampilan seorang muslim, berpeci, tapi doyan menggibah. Mas Gibran dan Mas Kaisang juga katanya seperti itu, sama seperti bapaknya, lompat-lompat. Bu, kalau ngomong itu jangan setengah-setengah, to the point aja. Lompat-lompat seperti apa maksud Ibu? Kalau yang Ibu maksudkan Mas Gibran dari wali kota Solo lalu jadi wapres, itu adalah prestasi, pencapaian dengan proses pemilu yang sah, tidak dengan lompat-lompat. Terus Mas Bobi, menantu Bapak Jokowi juga turut disebut di sini, di mana katanya begitu. Sekelas profesor kok dapat informasi dari katanya. Percuma dong dapat gelar profesor. Terus katanya jangan sampai masyarakat marah. Masyarakat mana yang marah sama Bapak Jokowi, Bu? Kalau masyarakat marah sama Bapak Jokowi, itu antrian di rumah Bapak Jokowi akan berhenti. Gak akan ada lagi orang yang berkunjung ke rumah Bapak Jokowi. Kalau memang masyarakat marah sama Bapak Jokowi. Terus katanya jangan sampai kayak kemarin. Sudah terbukti amuk masanya kayak gimana katanya. Amuk masa yang mana? Waktu demo bubarkan DPR kah? DPR yang bikin ulah joget-joget, Pak Jokowi pula yang disalahkan. Jadi apapun masalahnya pasti bermuaranya ke nama Pak Jokowi. Jangan sampai orang bisul juga nanti yang disalahkan Pak Jokowi. Dan profesor modelan seperti ini banyak teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan menyimak narasi dari Profesor Muhammad Sobari ya, dimana konten-kontennya ini selalu menjelekkan Bapak Jokowi. Kata-katanya terbilang sadis ya, bahkan pernah membuat sebuah konten dengan menjelekkan Mas Gibran habis-habisan. Jadi kita simak dulu nih videonya. Urusannya, tanggung jawabnya semasa menjadi presiden pun isinya kebohongan-kebohongan. Saya tidak menciptakan kebohongan itu, tapi kebohongan itu diciptakan oleh Jokowi. Dan yang namanya rekam jejak Jokowi adalah rekam jejak kebohongan itu sendiri. Sudahlah bro, ya. Mulut lu udah tua begitu sih, menuduh terus tanpa fakta. Yang diperbuat Pak Jokowi itu adalah membangun Indonesia ini. Lo udah berbuat apa? Sejauh ini, setua ini kau udah berbuat apa di negara ini? Coba kau tunjukkan dulu satu aja yang bisa kau perbuat demi bangsa dan negara ini ya. Sadar kau, nanti saya copotin gigimu lagi. Profesor Pikun, buta mata, buta pula hatinya. Kalau iya Pak Jokowi tukang bohong, gak mungkin dipilih rakyat sampai 2 periode. Dari Indonesia berdiri, belum ada presiden yang membuat pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Dan itu fakta yang tidak bisa didustakan. Kalau Bapak belum punya kontribusi apapun untuk bangsa dan negara ini, minimal jangan memperbanyak bacot. Apalagi bacotan yang tidak bermutu. Negara ini tidak akan maju hanya dengan bacot, tapi dengan aksi dan kerja nyata. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan itu semua. Dan buat yang tidak mengakuinya, tidak apa-apa. Karena dengan atau tanpa pengakuan dari mereka para pembencinya, Pak Jokowi akan tetap menjadi presiden terbaik Republik Indonesia. Jadi sungguh miris profesor yang seharusnya memberi narasi-narasi yang membangun, mengedukasi, memberikan contoh yang baik, dan menjadi teladan bagi para generasi-generasi muda. Mirisnya lagi, sekarang banyak ujaran kebencian yang justru keluar dari mulut para profesor, orang-orang cerdas, orang-orang berilmu. Itulah sebabnya generasi-generasi kita ini banyak yang ketinggalan moral dan etika. Karena sosok-sosok pendahulunya, profesor-profesor yang harusnya menjadi panutannya seperti ini modelannya gitu. Nah, teman-teman juga boleh menyampaikan pendapat di kolom komentar. Mungkin demikian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya Ujang Sarip dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam.